Ini terkait dengan peningkatan modal, ini kan sebenarnya tujuannya baik begitu ya untuk bisa meningkatkan lagi risk appetite mungkin di dalam negeri. Tapi kita tahu kalau berkaca pada sektor sebelah nih perbankan yang sebelumnya juga sudah pernah dikenakan kebijakan ini, akhirnya ini akan memicu aksi akuisisi dan juga merger dengan perusahaan-perusahaan asing. Memang ada segi baiknya, tapi juga ada potensi bahwa reasuransinya nanti akan dilarikan ke perusahaan induk mereka juga di luar begitu. Anda melihat seperti apa? Betul sekali Mbak, artinya adalah rasanya kita harus sekali lagi berhati-hati ya ketika kita mengatakan bahwa kita butuh misalnya adalah pemain luar untuk masuk. Tapi seyogianya yang dibawa tuh bukan cuma uang gitu, tapi harusnya adalah juga kompetensi mereka. Jadi harus ada transfer of knowledge, ada transfer of technology. Sehingga kita pemain lokal ini diberikan kesempatan untuk punya the same playing field ya, jadi tempat bermain yang sama, arenanya sama, sehingga kita juga bisa berkompetisi. At least negara sebesar Indonesia harusnya kita bisa menjadi pemain di level ASEAN atau Asia begitu. Kalau sekarang kan enggak gitu loh. Jadi memang ketergantungan kita terhadap pemain asing sekarang itu cukup tinggi, apalagi sekarang notabene mereka tidak perlu buka perusahaan di Indonesia, tapi mereka bisa mengambil bisnis di Indonesia gitu. Ini yang menurut saya harus kita hati-hati menyikapi. Jadi bukan cuma dilihat dari defisit neraca berjalan dari sektor perasuransian, tapi bagaimana bisa mengempower pemain di lokal ya, supaya kita bisa punya daya saing bukan cuma di dalam negeri, tapi kalau bisa di kancah internasional. Dan mengacu kepada tadi itu risk sharing, risk diversification, itu kita juga bisa mengalihkan sebagian risiko kita keluar dan mengambil yang bagus di luar untuk masuk ke dalam. Jadi itu seimbang, karena itu yang dilakukan pemain global. Pemain global itu mereka rata-rata beroperasi di banyak negara gitu ya, sehingga ambil contoh misalnya satu negara kena bencana, negara lain kan masih bagus. Jadi secara overall karena mereka financially consolidated ya, itu masih bagus hasilnya. Ini yang harus dilihat secara lebih komprehensif menurut saya. Baik, tadi Bapak sampaikan tidak hanya membawa modal masuk, tapi juga transfer teknologi, juga transfer knowledge. Betul. Spesifiknya teknologi dan knowledge apa yang mungkin perlu digali lebih banyak lagi di dalam negeri yang bisa kita dapat dari perusahaan asing? Ya, dengan nature of business kita adalah international business, karena kita juga harus berbagi risiko kita ke luar negeri gitu ya, karena setiap perusahaan pasti punya keterbatasan kapasitas gitu ya. Nah kemudian di samping itu juga bagaimana know-how-nya itu kita mesti dapat dari mereka. Bukan cuma mereka ada di sini gitu ya, terus kemudian mereka membantu untuk menahan supaya premi nggak keluar. Kan preminya memang ditahan di sini, tapi kan mungkin nanti kita bicara lebih lanjut dividennya segala macam itu kan juga keluar. Sementara di sini kita nggak tahu sebenarnya bagaimana best practice yang mereka lakukan dalam industri ini, dalam kapasitas mereka sebagai pemain global, karena mereka punya pengalaman di negara-negara lain ya. Itu yang harus kita pelajari juga gitu loh. Jadi karena risiko mungkin di negara lain ada, di negara kita nggak ada. Kan kita mesti belajar yang kayak gitu. Demikian juga sebaliknya. Teknologinya juga gitu. Artinya contoh sekarang tadi bicara mengenai FRS gitu. Bagaimana misalnya penerapan FRS di negara lain. Gitu. Bagaimana kita menyikapi perubahan. Karena ini kan mau nggak mau, suka nggak suka akan menjadi sebuah business disruption gitu ya, untuk industri kita. Sesaat, walaupun nanti kita percaya ini akan menjadi lebih baik ke depannya. Baik. Percaya ke depannya akan lebih baik. Kita juga tahu banyak upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi di semester 2 ini. Salah satunya juga dengan insentif yang masih kita tunggu seperti apa nanti implementasinya di pekan depan. Lalu seperti apa Bapak melihat ini mungkin akan berdampak baik mengurangi defisit neraca berjalan perasuransian misalnya? Iya, memang secara langsung kalau kita bicara defisit neraca berjalan melalui program pemerintah, misalnya pemberian insentif segala macam, barangkali belum terlalu terlihat secara langsung gitu ya. Karena upaya-upaya itu barangkali lebih untuk mendongkrak daya beli masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan bisa ada domino effect ke industri asuransi, sehingga asuransi bisa kembali dibeli. Karena sifat asuransi itu bukan dibeli tapi dijual.
kita mesti jual, kita mesti tawarkan baru orang beli. Masih di level itu kita gitu loh. Karena kita masih punya, masyarakat kita masih punya prioritas lain yang untuk mereka harus penuhi sebelum mereka sampai kepada level untuk beli asuransi gitu ya. Jadi menurut saya dampaknya nggak langsung untuk bisa menekan defisit karena nature of business-nya memang kita ada di belakang ya, di hilir ya, sehingga nggak terpengaruh dengan daya beli yang ada di masyarakat di depan itu tadi. Baik, gebrakan apa mungkin dari regulator yang menurut Bapak ini akan efektif untuk bisa membuat sektor perasuransian di semester 2 ini bisa ikut juga gelombang pertumbuhan ekonomi yang diharapkan? Iya, nomor satu tentu tadi kita bicara mengenai misalnya adalah permodalan gitu ya. Artinya bagaimana bukan cuma regulator tapi regulator, pemerintah dan shareholder khususnya di swasta kita semua punya pemahaman yang sama bahwa ini adalah industri yang sifatnya capital intensif gitu ya. Artinya kita harus memperkuat modal in regular basis ya untuk kita bisa betul-betul mengembangkan bisnis ini ya. Kemudian yang kedua tentu harus dilihat juga bagaimana market practice yang terjadi nih gitu ya. Tadi misalnya ada peraturan yang memperbolehkan gitu ya untuk bisa mensesikan langsung ke luar negeri, ini harus kita review ya. Bagaimana praktek bisnis di semua perusahaan itu menjadi lebih baik tentunya ke depannya gitu ya. Itu pun harus diatur, termasuk di dalamnya adalah kan ada ekosistemnya. Di dalamnya selain asuransi ada broker asuransi, ada broker asuransi, ada reasuransi, ada agent segala macam. Ini kan sebuah ekosistem yang mau nggak mau berkaitan satu sama lainnya, sehingga harus align bagaimana melihat sebuah risiko mulai dari depan ya, dari hulu sampai ke hilirnya gitu ya, supaya memang semuanya tertata dengan baik gitu Mbak. Baik, salah satu regulasi yang juga sudah dimulai di 1 Januari 2025 ini adalah penerapan PSAK 117 begitu. Seperti apa kesiapan dari Indonesia Re terkait hal tersebut? Iya, PSAK 117 mau nggak mau dan suka nggak suka menurut saya memang harus kita implementasikan karena ini tujuan awalnya adalah untuk membuat suatu bahasa yang sama di seluruh dunia walaupun ada beberapa negara yang belum atau tidak mensyaratkan gitu ya. Artinya nanti ketika semua menerapkan, orang di luar negeri beberapa negara lain mereka bisa melihat oh ini artinya ini segala macam karena mereka punya pemahaman yang sama gitu loh. Jadi ini adalah common language ya di industri perasuransian di cukup banyak negara sehingga kita harus ikut di situ. Kalau bicara mengenai kesiapan kami kan kita punya serangkaian aturan yang dikeluarkan OJK. Demikian juga karena kita bagian dari pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN kita juga align dengan persyaratan yang disampaikan mereka. Mereka punya certain target yang di breakdown ke dalam milestone. Kita so far kita ikutin, kita comply ya. Walaupun memang ada tantangan tersendiri buat industri asuransi karena ini bicara mengenai data gitu loh ya. Data ini kan menjadi bahan mentah dari statistik yang harus kita buat, yang harus kita terjemahkan ke dalam IFRS 117. Dan data ini sometimes ini ketergantungan dengan perusahaan asuransi yang ada di depannya. Sehingga mau nggak mau ini memang harus kita rapikan proses bisnis kita. Itu yang terjadi sih.